Pemirsa Suara Harapan, sesuai dengan janji editorial, di kesempatan ini saya berada di Puskesmas Naibonat yang berada di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah kanan saya narasumber Bapak Kepala Puskesmas sebentar akan memperkenalkan nama. Nah, di edisi kali ini kita akan mengusut, kita akan mengurai problem yang sangat krusial, di mana berdasarkan hasil rilis terdapat di tahun 2025 Kabupaten Kupang mengalami angka stunting pada anak kurang lebih 4.140-an anak. Nah, penyumbang stunting terbesar itu ada di Kupang Timur. Salah satunya di area wilayah di Naibonat. Karena itu, Pak Kepala Puskesmas, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabar? Selamat pagi. Satu tahun lagi baru kita ngobrol bentar. Di tahun lalu kita ngobrol bentar seputar kesehatan di Kabupaten Kupang. Kali ini kembali hadir dan kita akan mengurai akar permasalahan stunting di Kabupaten. Bapak boleh memperkenalkan nama terlebih dahulu kepada pemirsa. Baik, salam selamat pagi semua. Sebelum saya menyampaikan berbagai macam permasalahan yang berhubung dengan stunting, saya patutnya memperkenalkan diri. Nama saya Laurentius Dulo. Jabatan saya sebagai Kapus di UPTD Puskesmas Naibonat. Sudah berapa lama? Saya sudah 4 tahun di sini, Pak. 3 tahun. 3 tahun definitif? Iya, definitif. Definitif, 3 tahun tentu sudah tahu data-data ya, Pak? Izinnya? Benar. Oke, silakan Pak, boleh memaparkan. Baik. Yang saya perlu sampaikan di sini bahwa ada peningkatan kasus yang kita mungkin sudah tahu bahwa data menunjukkan Kupang Timur. Kupang Timur ini kita ada 2, Puskesmas Naibonat, Puskesmas Osao. Jadi kapasitas saya berbicara untuk wilayah kerja Puskesmas Naibonat. Dengan adanya dari data menunjukkan bahwa dari bulan April, coba kami validasi kembali, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga, yaitu data kami dari bulan April, dari Maret dia signifikan penurunan, peningkatan penurunan itu kami lakukan per bulan. Jadi Januari itu kami 477 dari data. Itu kita ada di situ statusnya. Februari kami penurunan menjadi 452. Maret dia turun menjadi 466. Dia naik, bukan turun, naik. 466. Kemudian April dia 462. Jadi dari data ini, sedangkan Mei sendiri bulan terakhir kami lakukan validasi karena melihat naik turunnya ini, grafik ini setelah kami analisa dengan berbagai macam aspek. Dari sisi alat ukur tenaga kesehatan berkompeten atau tidak yang kita lakukan, maka kami ambil langkah turun, lakukan bersama-sama dengan pemerintah desa. Bahkan pemerintah kelurahan, untuk satu kelurahan Naibonat pun kami hadirkan semua. Kita timbang di kelurahan, kita timbang di kantor lurah, di desa kita timbang di kantor desa. Dari di situ kita dengan semua kepala desa di wilayah kerja kami juga hadir supaya kita sama-sama lihat kevalitan. Di bulan Mei ternyata penurunan itu menjadi 395. Itu stunting. Itu untuk semua desa. 4 desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Naibonat dengan 1 kelurahan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Naibonat. Desa ada 4 itu Pukdale, Manusak, Desa Nonkurus, Desa Olatimo. Itu wilayah kerja kelurahan Naibonat. Di Mei angka berapa untuk wilayah kepemimpinan, Pak? 395 untuk Mei. Mei itu kita capai 395, itu kita validasi ulang dari data dari 462 di bulan April. Kita coba datangkan mereka semua yang statusnya stunting, itu kita ukur dengan
satu alat ukur yang valid, karena kami terus terang alat ukur ini juga sangat mempengaruhi, karena alat ukur ini sangat sensitif sekali. Di bidang miring, karena kebanyakan ini penyebabnya itu kita posyandu yang ada di bawah juga di rumah masyarakat dengan lantai tanah miring. Jadi kadang-kadang alat ukur ini kalau tidak diletakkan bagus, tidak di waterpass baik-baik, dia akan berdampak pada hasilnya, hasil ukurannya. Nah, itu yang perlu kita lihat. Begitu juga ada beberapa hal tentang ketenagaan yang mungkin. Izin Bapak, ya. Izin sebelum kita lanjut, metode timbangan pengukuran itu seperti apa, bisa dijelaskan kalau kita lanjut pada petugas metode. Baik, jadi metode untuk alat ukur ini kita pakai antropometri. Itu dia harus benar-benar tegak lurus untuk tinggi, untuk omong stunting ini kan tinggi. Nah, tingginya itu kalau bidangnya miring dengan ukurannya itu pun dilihat benar sehingga masuk benar yang 7 cm itu ke dalam dengan ke atasnya. Tapi jenis ukuran itu pun hati-hati. Kita melihat situ merek ada berapa timbangan dibagi, baik itu hibah maupun bukan hibah, pengadaan yang lalu. Itu banyak sekali yang memang hasilnya tidak sama. Jadi kita coba pakai satu alat timbang untuk perlakukan semua itu sehingga kita tahu kalau timbangan ini hasilnya seperti apa yang normal. Ternyata kita jalan dengan hasilnya 68, 60 sekian gap antara 462 dengan 395 ini ternyata ada juga sebagian dari alat ukur. Itu yang kami rasakan di lapangan seperti itu. Tapi terus terang untuk semua masyarakat yang ada di sini, kami tidak berbangga bahwa ini kita kategorikan turun. Kenapa saya katakan kategorikan turun? Karena D per S kami atau banyak juga bayi balita yang hari-hari tidak datang timbang. Gitu. Jangan sampai yang tidak datang timbang itu mereka itu ada dalam itu stunting ada lagi di dalam. Makanya dalam bulan ini bahkan hari ini teman-teman kami di Desa Olatimo itu kita usahakan harus 100. Tapi hal ini juga kami terus terang kendala. Karena kami bekerja sendiri. Jadi mungkin di sini kami dampaknya itu bahwa kalau kita bekerja sendiri agak sulit. Jadi kami minta dukungan lintas sektor, yaitu semua bayi balita itu dibawa ke posyandu. Kami ada di sana. Oleh orang tua. Ya, oleh orang tua. Kemudian dimotivasi pemerintah daerah setempat, RT, RW-nya, dusunnya bisa akomodir mereka untuk selalu hadir di posyandu. Nah, karena tidak kader harus jemput untuk kita lakukan sweeping apa segala macam dengan berbagai macam ini. Hingga dari data ini yang kami juga nanti akan kita sama-sama rapatkan barisan dari lintas sektor. Mungkin kami juga akan bicarakan dengan Bapak Camat, Bapak Lurah dan Kepala Desa yang ada sehingga kita coba datangkan yang tidak timbang pada bulan ini kita timbang ulang 100% dulu supaya jangan sampai itu baru kita ngomong tentang data stunting yang benarnya ada di situ. Nah, jadi poin pertama itu kalau dari pencatatan pelaporan kita tiap bulan berdasarkan pelayanan kita sampai dengan bulan Mei memang kita 395 anak ada penurunan dari 462 Selanjutnya terkait dengan tenaga. Kalau untuk tenaga kami semua berkontribusi semua. Untuk di wilayah kerja Puskesmas Nebonat kami punya metode kerja karena posyandu bersifat ILP, integrasi layanan prima. Semua siklus kehidupan kami layani. Jadi mulai dari hamil sampai orang tua usila itu kami adakan pelayanan di posyandu dengan ILP yang terbaru. Jadi teman-teman kami kalau turun posyandu pasti pulangnya sore, ada yang sampai malam baru bisa pulang rumah karena sasaran banyak berarti kita tidak bisa buru pulang karena semua kita lakukan pelayanan siklus hidupnya ada di posyandu setempat. Nah, kami untuk wilayah kerja Puskesmas Nebonat setiap
Desa Jatol Posyandu hanya 1 hari. Karena kami sudah bagi tim, teman-teman kami turun dengan personil, ada yang 10, ada yang 7, ada yang 5. Itu hari itu 4 posyandu di contoh hari ini. 4 posyandu di Oleh Timo, 4 itu terisi dan petugas dan jalan 1 hari itu habis. Esok kami bergeser lagi ke desa lain lagi, non kurus. Tujuan kita lakukan serentak sehingga kita secepatnya masih ada waktu untuk kita lihat belum capek, kita kejar untuk capai di tanggal ke atasnya. Door to door untuk melihat sasaran seperti yang tadi itu. Hingga kami masih punya peluang. Hari ini juga kami komitmen lewat apel pagi tadi sebelum teman-teman turun ke lapangan, itu kami sepakat bahwa hari ini harus 100% semua posyandu supaya kita bisa benar-benar pegang data validnya. Baik, pemirsa, kita telah mendengar sedikit gambaran. Untuk kita akan memperdalam lagi. Pak Kapus, itu by data. Dan juga pengalaman yang telah diterapkan oleh teman-teman, tentu kita patut apresiasi. Dedikasi Pak Kapus bersama teman-teman kesehatan bagaimana melakukan pelayanan terhadap desa-desa dan kelurahan terhadap masyarakat. Nah, Pak Kapus selanjutnya ini menohok akar permasalahan dari stunting berdasarkan pengamatan teman-teman di lapangan seperti apa. Dan yang kedua, sejauh mana perhatian besar dalam hal ini pemerintah kabupaten ketika melihat stunting seperti apa. Yang ketiga, solusi yang ditawarkan seperti apa. Silakan. Baik. Menarik menarik. Stunting ini, karena ini kami juga ini berbicara tentang masa depan anak. Kita berbicara tentang masa depan anak. Mereka adalah aset bangsa. Kita kan, mereka sudah yang akan menjadi kader-kader kita. Lalu kalau daya saing mereka dengan dunia luar akibat asupan hanya karena stunting, kan betapa berdosanya kita di zaman sekarang. Itu yang kita perlu bekerja untuk melihat ini. Jadi baik untuk stunting ini penyebabnya itu karena kurang makan, Pak. Kurang makan. Definisi kasarnya dia nutrisi atau makanannya waktu dia asupan itu dikasih yang tidak kandungan gizinya tidak. Kita makan mungkin asal kenyang. Sehingga tumbuh kembangnya kita tidak pernah perhatikan. Sehingga tumbuh ya kita lihat. Berat badannya bertambah, tinggi badannya bertambah, berarti itu tumbuh. Tapi kembang belum tentu. IQ-nya seperti apa, umur dia dalam bulan begini sebetulnya sudah merangkak, tapi ini belum. Berarti itu perkembangannya. Itu beda tumbuh dan kembang. Sebenarnya dia sudah bisa berkata babi bu di usia dia belum, berarti perkembangan terhambat, bukan tumbuhnya. Kita omong tentang tumbuh kembang ini memang benar sungguh luar biasa untuk kita bagaimana melihat ini, karena kita melihat di sini dari beberapa permasalahan analisa lapangan kami. Kalau seandainya kita tidak cepat memutuskan mata rantai dari gizi kurang ke gizi buruk, atau gizi buruk tidak ditanggulangi untuk turun ke gizi kurang, dia akan menuju ke stunting. Nah, intervensi untuk menekan ini hanya satu-satunya adalah asupan nutrisi yang harus kita berikan yang secukupnya untuk kebutuhan tubuh, sehingga dia jangan jatuh masuk ke dalam kategori stunting ini. Itu yang perlu kita lihat situ. Nah, siklus hidup yang 1000 hari kehidupan dan tadi yang perlu kita upaya dan jaga. Banyak juga ibu-ibu kita yang hamil ini dengan anemi. Ada juga yang masuk dengan kek. Mereka ini potensial yang perlu kita putuskan mata rantai di sini adalah asupan penting untuk ibu hamilnya, menjaga asupan untuk ibu hamil, karena makan satu porsi untuk 2 nyawa, baik untuk ibunya maupun janin yang ada di dalam kandungan. Ini kalau kita tidak jaga, maka mereka ini bagian dari penyumbang stunting akan bertambah. Data stunting akan bertambah. Karena kita sudah tahu, ibu udah anemi, bagaimana pemenuhan kebutuhan nutrisi terhadap dia, kandungan besi dan lain sebagainya kurang. Apalagi dengan kek lagi. Ini berdampak ke situ.
Nah, anak ini juga kadang-kadang kita punya pola kebiasaan sehari-hari dari analisa lapangan kita, bukan kita menyalahkan kita masyarakat, karena kondisi dan keadaan sehingga itu semua terjadi, dan itu fakta lapangan itu yang kita temukan. Anak-anak itu selalu kita titipkan atau namanya pola asuh. Pola asuh yang salah. Kita sebagai orang tua karena sibuk mencari nafkah dan lain sebagainya di luar rumah, anak-anak yang sebetulnya perlu perhatian untuk makan dan minumnya kita selalu titipkan ke nenek, bayi, opa, oma, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak bisa menjamin bahwa di saat kita titip itu jam makan anak itu dikasih makan atau tidak, porsi yang sebenarnya dia harus makan satu piring itu harus habis, apa habis atau tidak, itu semua itu bagian pengawasan dan pengontrolan kita sebagai orang tua. Salah satu indikator. Apalagi anak yang sudah bisa lari, dia lari tidak mungkin dia pembayi nenek merangkak bicara lepas sudah nanti kau pulang baru dikasih makan. Di saat dia kembali untuk dikasih makan, jam makan sudah lewat, pasti gairah makan tidak, anak tidak akan dikasih makan. Hal-hal ini yang hal-hal kecil perilaku ini juga perlu kami selalu edukasi di lapangan. Sehingga tentang pentingnya baik itu menu makanan, cara pengolahan, begitu juga waktu pemberian untuk makan. Itu dengan juga kebutuhan akan porsi isi piringku itu. Bukan nasi saja yang full. Nasi itu karbohidrat saja, itu untuk suruh dia guling roll pakai nasi saja itu sumber tenaganya besar. Tetapi untuk AQ-nya, untuk dia punya kandungan yang lain-lain itu lewat sayur mayur dan lain-lain, lauk pauk. Makanya kita bilang isi piringku itu nasi seimbang dan lauk, lauk seimbang dengan sayur. Itu isi piringku, bukan nasi lebih menguasai daripada sayur, tidak ada, hanya ada ikan saja. Nah, ini pun menu-menu kandungan gizi ini juga itu yang perlu kita lihat kembali untuk kita kasih edukasi ke kita punya bersaudara semua yang ada di tengah-tengah kita, yang orang tua, anak, bayi balita semua ini. Itu. Lalu untuk yang berikut Pak, kami terus terang, kami untuk gizi kurang, itu cara penanggulangan PMT. Kalau gizi buruk, kita pakai F1. Jadi penanganan beda-beda, bukan semua PMT. Ya, begitu juga stunting. Stunting bukan pakai PMT, bukan pakai F1, tetapi ya dia harus pakai susu yang satu jenis kandungannya itu yang harus konsultasi ke dokter spesialis. Itu yang selama ini kita belum terapkan itu. Ya, baru-baru saya coba testimoni satu di Manusa. Sudah ada perubahan tapi putus karena susu mahal. Keluarga tidak mampu beli, kita juga tidak bisa berdaya. Tidak. Maksudnya ini perlu diluruskan dulu. Ya. Terkait stunting ini. Ya. Solusinya seperti apa tadi? Solusinya untuk pemecahan untuk stunting, untuk pemulihan, saya omong ini pemulihan, bukan pencegahan. Iya. Saya omong pemulihan untuk stunting, itu dia bukan dengan PNT. Karena PMT itu kita lakukan itu untuk memutuskan mata rantai gizi kurang. Begitu gizi buruk juga bukan solusinya dan PMT. F100 yang ya, itu berupa formula 100 yang kita lakukan buat situ, jam minum dikasih minum, dan itu berhasil. Kalau kita sudah terapkan di sini berhasil. Sekarang bagaimana kesediaan orang tua bayi balita untuk jam dikasih minum itu datang dan ambil, kan itu pengawasan ketatnya dari petugas. Gitu. Menyangkut stunting sendiri, bukan dengan kedua-dua pilihan ini. Jadi kalau sudah stunting begini harus penanganannya dengan susu yang satu jenis lagi. Pak, saya minta maaf, saya kurang terlalu hafal itu, teman gizi yang lebih menguasai itu. Nah, itu malahan kami sudah ada intervensi melalui itu berubah. Karena itu takaran itu selalu lewat resep, jadi cara buatnya itu berubah, orang stunting bisa berubah. Tapi sejauh ini belum diterapkan. Selama ini kita belum. Pemerintah belum ada intervensi di situ. Saya tidak bilang pemerintah juga ya, terlalu ekstrem. Saya bagian dari itu. Jadi saya tidak bisa menyalahkan pemerintah. Mungkin kami juga wakil dari pemerintah yang ada di bawah untuk bekerja untuk kita masyarakat. Hanya itu. Minta maaf. Solusi yang ditawarkan ini sebenarnya menjadi catatan bagi pemerintah untuk mengintervensi minimal setengah dari rasio persentase itu. Kita uji cobakan dan berhasil, kita berhasil butuh intervensi anggaran. Maaf ya, minta maaf, bukan mau menyalahi, tapi ini kita mengurai. Kita butuh anggaran dan kita juga perlu memahami juga kita punya daerah ini
mesti kita banyak PAD harus perlu ditingkatkan dan lain-lain, karena untuk sekarang macam sekarang juga kita melihat bahwa dengan efisiensi anggaran dan lain-lain semua ini pasti dia butuh ini. Yang sekarang itu bagaimana upaya kita itu untuk yang sekarang stunting pasti pemulihan, bergerak kita di pemulihan. Yang sudah stunting kita pulihkan supaya jangan tambah stunting, kita potong mata rantainya, wasting ataukah gizi yang kurang dan buruk ini kita jaga dia jangan lompat masuk tambah. Kalau tambah jangan bahaya, tiap tahun pasti akan sumbang tambah. Karena kita tidak memutuskan mata rantainya. Masalah cukup hari ini tetapi besok dan lusa hilang. Karena kita seputuskan lewat gizi buruk dia menuju ke kurang, kurang menuju ke baik, normal. Gizi kurang dia kembali ke normal, baik. Tetapi kurang dia ke buruk, buruk dia menuju ke stunting ini kita sulit. Nah stunting ini juga tadi saya katakan Pak untuk pemulihannya tadi dengan satu jenis susu yang saya lupa namanya tadi itu. Tetapi itu pun juga kita lihat secara teoritisnya juga ada beberapa hal situ perlu kita lihat. Kalau sudah umur 2,5 tahun ya, 2,5 tahun ke bawah itu potensi besar pemulihan kembali dengan itu terjadi. Tetapi kalau dia sudah lewat itu juga agak sulit ya. Hingga kadang-kadang dari data menunjukkan stunting turun, naik, kita lihat dulu turun karena apa. Jangan sampai anak usianya sudah keluar dari posyandu tidak dipantau lagi, dia bawa stuntingnya terus, kan dia angkanya turun. Ini berbahaya. Iya. Ya karena dia keluar dengan angka stunting. Iya, ada hal itu memang terjadi. Memang batas umurnya kita tidak deteksi lagi di posyandu kan. Yang data ini berbicara di saat kita selalu melakukan kegiatan pengawasan, penimbangan dan pelayanan di posyandu. Jadi kita turun naiknya ini juga ada beberapa data kami itu seperti itu. Sehingga dulunya ke contoh macam saya punya 462 tadi awal mulanya alat neraca ukur kita juga perlu dilihat sarana prasarana yang kita pakai untuk bisa menunjukkan anak itu gizi baik buruk tadi timbangan dan antropometri yang kita miliki itu normal atau tidak. Jangan sampai kita kelalaian kita petugas kita validasi. Ada juga sebagian di situ, ada juga yang tamat. Nah, itu. Butuh jadi, stakeholder ya? Ya. Lalu untuk upaya pencegahan di situ sudah. Kami butuh stakeholder eksternal atau namanya lintas sektor yang kita sangat-sangat membutuhkan. Coba mari kita merapatkan barisan semua anak kita untuk datang ke posyandu sulit untuk kita mau deteksi mereka. Kami coba berusaha dan lakukan sweeping, tetapi kami kesulitan bahwa mereka sudah tidak hadir, tentukan hari sweeping juga tidak datang. Nah ini kami punya kemampuan terbatas. Yang punya masyarakat, yang punya wilayah, pemerintah yang ada di tempat. Kami hanyalah mempunyai sasaran kerja ada situ, walaupun objek yang sama. Tetapi tidak mungkin kami mau melangkahi itu. Jadi kami minta dukungan Bapak Desa, pemerintah kecamatan, dan kita semua bergandengan tangan untuk hari H mereka hadir dan kita deteksi tahu persis mereka punya status gizi dan kita bagaimana kita membuat perencanaan untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Itu yang kami butuhkan. Karena kami sudah bekerja untuk Nebonat ini, kami sudah terapkan semua posyandu kami berlakukan ILP Pak. Tidak semua. Jadi sudah all out. Ya, all out. Tetapi sayangnya kenapa tidak datang? Kami kerja dari posyandu dari jam pagi kami masuk sampai sore kami pulang seperti awal kata saya bilang pulang malam, toh tidak datang juga. Itu mau seperti apa lagi? Kami kesulitan di situ. Berarti buruh butuh peran lebih. Ya, kami butuh peran lebih di situ. Lalu harapan kami juga mungkin ke depan, kalau kita mau lihat tuh dalam strategi penanggulangan stunting ini kan kita ada dua intervensi, intervensi spesifik, intervensi sensitif. Nah, ya. Spesifik dan sensitif ini kan kita lihat kembali kami kesehatan ini kan ambilnya hanya 30% persen. 30%. Ya, 70% itu kan ada di stakeholder eksternal di luar. Mungkin saya omong tadi mungkin penyediaan pangan ke contoh kita putuskan mata rantai tadi itu bukan berarti apa-apa. Bantuan kita datang tepat orangnya. Mungkin dari ini
kita coba lihat pemanfaatan pekarangan anak yang stunting di dalam rumah tangga itu. Kalau memang ada stunting, jangan sampai ke stunting. Gizi kurang, gizi buruk kita sudah tahu anak itu. Mereka ini dibantu supaya jangan ke stunting. Di situ kita pemanfaatan, mungkin kasih bibit sayur, mungkin dari teman-teman pertanian mereka bibit sayur atau apa, hingga dia bisa tanam sayur di situ. Dari perikanan, mungkin dia dengan cara dia bantu kita bibit lele ke apa, terpal satu kok dia buka sih. Jadi jam makan, mungkin dia cabut sayur, dia angkat ikan, masak, ada kandungan gizi sudah mulai masuk, pemulihan ada di situ. Nah, ini peran-peran kita semua lintas sektor. Kalau kami orang kesehatan membawa ikan, kan bawa ikan yang bagaimana cara berpelihara, bagaimana kami. Sedangkan ada efisiensi. Ya. Nah, jadi itu yang dampak-dampak tujuan semua OPD, semua yang ada di pemerintahan kabupaten. Mari kita coba evaluasi ini, kita coba rubah pola-pola ke depan untuk tindak lanjut ini. Hingga program yang Pak Bupati harapkan ini ini program nasional. Bagaimanapun juga ini program Pak Bupati. Nah, kita hanya melihat ini jadi permasalahan, apapun juga kita tersandar dengan stunting ini sampai tahun ke tahun. Kalau hal-hal yang begini kita tidak duduk dan bicarakan dengan ambil langkah-langkah konkret ataukah menindaklanjuti apa yang sebetulnya kita harus lakukan secepatnya. Jadi mungkin dari saya hal-hal ini yang mungkin kita perlu. Pak Kapus, terima kasih buat waktunya. Pemirsa, kita telah mendengar ngobrol pintar pada siang hari ini bersama dengan Kepala Puskesmas Naibonat ya? Ya, Naibonat. Minta maaf Pak Kapus, tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Bayangkan di Kabupaten Kupang saat ini ada 4.000-an anak-anak yang terdampak dari stunting, dan ini perlu bukan untuk mencegah lagi, tapi perlu untuk menyelesaikan. Karena kalau tidak berperan untuk menyelesaikan, maka mohon maaf, Kabupaten Kupang di waktu-waktu ke depan akan mengalami degradasi dalam hal kepemimpinan. Bagaimana sih orang anak terdampak stunting bisa menjadi pemimpin? Tentu ini tidak mungkin, tidak mungkin, karena seperti yang tadi disampaikan ada masalah. Dan masalah ini adalah tanggung jawab kita saat ini. Saat ini kitalah yang menentukan akan masa depan mereka. Karena itu sekali lagi butuh atensi, butuh peran lintas sektor. Peran dari kesehatan terus berjalan, peran dari media terus berjalan, peran dari berbagai dinas, perikanan, pertanian, peternakan dan lain-lain. Semua butuh kolaborasi yang sama untuk kita sama-sama menekan, menurunkan angka stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Kupang. Betul. Terima kasih Pak Kapus sekali lagi buat waktunya. Tuhan memberkati Pak Kapus bersama dengan teman-teman. Kita sama-sama bekerja untuk melayani. Jadi mungkin saya juga terima kasih atas kunjungan hari ini. Kurang lebihnya yang kita sampaikan ini saya tambahkan, tadi saya lupa. Kita untuk puskesmas ini, kita nanti pasti akan lakukan PMT. Karena anggaran kami punya namanya BOK itu nanti di tahap 2. Tahap 1 ini tidak bisa karena dananya yang dia prosedurnya memang kita lewat keputusan. Jadi rata-rata kami puskesmas semua mungkin tahap 2 nih kita mulai turun dengan PMT. Kalau PMT kan pasti kita ngomong gizi kurang. Bukan di gizi buruk atau stunting. Gizi kurang itu yang perlu kita cegah supaya jangan masuk pergi di gizi buruk menuju ke stunting. Terima kasih. Sampaikan hormat buat teman-teman, tetap semangat dalam pelayanan. Kalau bisa sesekali ajak saya dong untuk kita turun ke lokasi dan kita bisa melihat. Benar. Kegiatan-kegiatan langsung anak-anak. Benar. Kalau tadi lebih cepat pasti saya saja. Kita ke Olatimo. Karena esok kan libur. Kami masuk lagi. Jadi kemarin kami sudah selesaikan Desa Manusa, kami masuk 2 hari. 2 hari karena dia ada 7 posyandu. Sedangkan tim kami per desa 4. Karena dia 7 kami masuk 2 hari. Jadi
hari pertama 4 terisi, hari pertama 3 terisi, hari keduanya kami habiskan. Jadi habis, kami sekarang sudah pindah di Olah Timur. Jadi masih ada Pukdale, masih ada Nonkurus. Nanti yang tertinggi di mana boleh bawa saya ke sana sehingga saya lakukan penelitian. Boleh. Langsung terhadap desa terhadap anak-anak yang mengalami stunting. Saya justru baru-baru verifikasi Pak Pit, itu justru saya yang kita komunikasi itu. Nanti bisa ke Manusa kok. Waktu itu kami ada di Manusa, karena itu kepala desa kita panggil semua timbang di kantor desa. Hadir kepala desa, hadir ibu PKK-nya. Supaya kita lihat sama-sama di situ. Apa salah, benar kami menentukan stunting atau angka ini yang sama kita sama-sama. Sehingga ada pembanding di antara kita. Baru keluar hasil yang 300 sekian ini. Ya. Demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Bapak Kepala Puskesmas Nebonat. Semoga tayangan ini dapat memberikan edukasi dan membuka cakrawala berpikir kita untuk bagaimana kita saling bergandengan tangan, berkolaborasi untuk menyelamatkan generasi emas yang ada di Kabupaten Kupang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang punya peran dalam membangun kabupaten. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Demikian ngobrol pintar. Saya Yupiter Lenati dari Nebonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. God bless you.